Selamat malam. Dari mana? Dari Romania. Hari Minggu, tanggal 18 November 2024. Hari ini aku libur, day off, hari Minggu. Sekarang udah jam 6. Di Indonesia udah tengah malam ini, karena beda 6 jam. Berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, jam 12 malam di Indonesia. Ya. Makan apa? Makan kangkung. Harta dunia yang tidak terkalahkan, yang tidak bisa digantikan. Kalau kamu nemu kangkung, kacang panjang, itu anugerah yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kalau di sini, guys. Kalau tempe tahu masih dijual di Asian market. Kalau kangkung, terus apa lagi? Kacang panjang, daun ubi, singkong, itu jarang-jarang. Kangkung aja satu ikatnya 40 ribuan, kacang panjang 35 ribu satu ikat. Soalnya guys, aku makan ikan ini, ikan. Jadi ada tulang-tulangnya itu, tulang-tulang kebangsatan itu. Jadi yang nanya, kakak berapa sih standar gajinya di sana? Tiap negara itu punya aturan dan kebijakan masing-masing negaranya. Jadi dia punya yang namanya UMR, upah minimum pekerja di negara mereka. Di Romania itu UMR-nya itu 600 sampai 700 euro per bulan. Itu kurang lebih sekitar 11-12 jutaan. Nah, kalau dirupiahin. Kalau di sini mah sama aja, sama 600 ribu. Enggak, kalau di sini setara 6 juta. Ya, sekitar itu dah. Enggak lah ya. Sekitar 4 jutaan dah di sini. Karena biaya hidup kan gede di sini. Dia pakai mata uang di sini. Jadi 1 jutanya di sini, di Indonesia tuh 300 ribu di sini, di Romania. Terus 1 jutanya di sini 3.500.000 di Indonesia. 1 juta di sini berarti 1.000 ya. 3.500.000 di Indonesia. Di sini 1 juta. Itu loh. Mata uangnya kan gede di sini. Jadi kita kan nggak mungkin pakai rupiah. Otomatis kan pakai patokan uang sini. Itu loh. Makanya gajinya di sini itu termasuk rendah. Karena apa bisa jadi tinggi? Karena dirupiahin. Ya. Itu yang membuat dia menjadi tinggi. Itulah. Jadi kenapa punya bisa gaji lebih gede, sedangkan gaji standarnya segitu? Jadi tergantung company yang aku kasih tahu tadi, mereka punya kebijakan dan mereka punya peraturan masing-masing. Itu loh. Aku kerja di mana aku punya gaji lain selain gaji pokok. Jadi gaji yang aku dapat ceritanya itu sama kayak orang yang kerja di kapal pesiar. Mereka dapat tipping alias tips alias uang gaji lain dari gaji pokok. Nah, itu yang membuat kita berbeda. Jadi gaji kita bisa lebih tinggi dari gaji standarnya itu. Ya, cukuplah buat makan ya, maksudku ya. Ya, buat makan setahun. Karena uang gaji kan semuanya kita abdikan untuk keluarga tercinta di Indonesia. Begitu. Jadi kalau kebutuhan ini itu, jadi ya yang seperti aku bilang, di Indonesia tuh 3.500.000, di sini cuma 1 juta. Dan pengeluaran aku seminggu itu nyampe di $100 kurang lebih ya, $100 satu minggu. Berarti sekitar 1,5 juta di Indonesia. Di sini tuh $100 ya, $100 di sini tuh sama aja 400 ribu. 450 ribu. Jadi sebulan aku bisa ngabisin $400. Di sekitar berapa 6 jutanya Indonesia, tapi kalau di sini sekitar 1,8 juta lah untuk makan.
untuk beli lauk, beli ikan, beli ini segala macamnya. Karena aku udah nggak bayar listrik, nggak bayar rumah, nggak bayar apartemen. Cuman kalau mau keluar, mau makan atau mau jalan, itu aja uangku keluar buat taksi atau buat nge-grab gitu. Seperti itulah ya informasinya. Jadi kalau orang yang kerjanya cuma di perusahaan yang tidak ada gaji lain selain gaji pokok, itu lo ya berarti segitu aja gajinya. Kalau dia nggak kerja di tempat yang punya gaji lebih seperti itu, ya gaji pokokmu segitu ya segitu aja tok gitu. Kalau gajimu 600 euro ya segitu aja tok, 600 euro terima, nggak bakal lebih gitu loh. Begitu. Jadi intinya gimana mau bekerja ke luar negeri, harus bisa bahasa Inggris, itu poin pertama. Terus kedua, skill. Kita jual skill di sini, bukan jual omongan, bukan jual sesuatu yang tidak bisa dijual ya. Skill itu gimana, kamu harus belajar, entah itu di bidang kecantikan, entah itu di bidang style, entah itu di bidang apapun itu. Kalau kamu bisa konstruksi, berarti kamu harus bisa nukang yang bagus. Kalau kamu di bidang kecantikan, kamu harus menjadi terapis kecantikan yang bagus. Kalau kamu bisa di massage, kamu harus bisa massage yang bagus gitu loh, dan bersertifikat. Kalau kamu kerja di sukanya perhotelan, kamu memang harus jadi waiters atau cleaning service atau bartender tuh yang bagus, bersertifikat, yang memang bisa dilayak bekerja gitu loh. Jadi atasan juga ngelihat kita, pimpinan juga ngelihat kita. Kalau kita kerjanya bagus juga dia pasti mempromosikan kita. Begitu. Jadi intinya semangat. Aku tahu itu nggak mudah bagi pemula, tapi kalau kamu bisa, kenapa tidak? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selagi kamu mau berusaha ya. Aku loh, bahasa Inggrisku tuh awalnya cuma yes no aja, tapi karena keinginanku kuat untuk keluar negeri, benar-benar berubah 360 derajat. Aku selalu ingin berbicara dengan orang yang berbahasa Inggris. Jadi aku mencari seseorang yang bisa yang mau talk about English with me. I know it's not easy. It's hard for the beginning, but I believe in myself. I can do it. Why not? I see another people can do it. Why I can't? We are same. We are human, right? So why they can do it and you not? Why? Because of you. If you want, nothing impossible. Right? Jadi kuncinya tidak ada yang tidak bisa dan tidak ada yang tidak mungkin selagi kamu berusaha, ya. Berusaha. Kalau kamu udah usaha, Tuhan yang tentukan. Ya. Usaha dulu, ikhtiar, Tuhan kasih jalan, ya. Seperti itu informasinya. Dari mana? Dari Romania. Selamat berjuang dan selalu berusaha. Terus nggak usah mikirin dulu yang namanya dolar mau diturunin 5.000, nggak usah dipikirin dulu ya. Itu masih jangka lama. Sekarang kerja aja yang bener, tabungin duitnya. Kalau bisa di jackpotin, biar ntar pulang udah aman, ya. Aku juga sebenarnya pengennya udah nggak mau kerja lagi ke luar negeri, tapi luar negeri itu memang indah banget guys. Jadi aku nggak mau pulang. Kalau bisa gue pindahin semua anak-anak gue, mak gue bawa ke luar negeri. Biar apa? Biar mindsetnya itu terbuka. Biar nggak ada tuh pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jelek, iri hati, busuk hati, hasut, fitnah, itu kagak ada. Karena memang di sini tuh kita open mind, ya, open minded banget. Jadi itu yang mungkin aku senang tinggal di luar negeri. Nggak ada saling menjatuh-jatuhkan, menjelek-jelekan. Orang Indonesia aja tuh pikirannya kayak gitu, ya. Orang sini mah pengen maju, yuk maju bareng-bareng. Pengen pinter, yuk belajar sama-sama. Itu benar-benar. Enggak, teman pinter dibilang songong, teman hebat dibilang sok pinter, sok kepedean. Kalau di sini nggak ada kayak gitu. Kalau kamu bagus, memang kamu yang dipromosiin, kayak gitu, ya. Tetap semangat. Bye bye, ciao ciao.